Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info resmi dari Menpan RB atau dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, tepatnya dari Bapak Abdullah Azwar Anas dan beberapa pemerintah daerah lainnya terkait penyelesaian honorer ini. Kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil untuk menyelesaikan honorer di Indonesia. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke informasi resminya. Oke. Nah, di sini admin berada pada akun resmi Kementerian Pan RB. Nah, ini bisa dilihat rekan-rekan ya, ini 23 jam yang lalu sebelum video ini dibuat. Jadi ini masih sangat-sangat baru sekali. Menteri Pan RB Bapak Azwar Anas duduk bersama BKN. Ingat ya, bersama BKN, bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI membahas, nah ini ya, membahas penanganan tenaga non ASN. Jadi di sini yang hadir ya lengkap, ada dari BKN, ada dari tingkat provinsi, ada dari tingkat kota dan kabupaten, pastinya seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia rekan-rekan ya. Jadi informasi ini buat teman-teman seluruh Indonesia pastinya. Nah, di sini dikatakan bahwa tujuan pertemuan ini untuk menyamakan persepsi. Ingat ya, menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN, serta mendorong masing-masing instansi pemerintah dalam mempercepat. Ingat ya, dalam mempercepat pemetaan validasi data, karena datanya sudah dikasih masuk terakhir Oktober, kalau tidak salah rekan-rekan ya. Kalau tidak salah Oktober sudah final terkait. Nah, data tersebut kembali divalidasi, terus menyiapkan roadmap. Roadmap itu maksudnya peta jalan penyelesaian non ASN. Nah, jelas rekan-rekan ya. Alhamdulillah, ini katanya akan dipercepat prosesnya. Menteri Anas memastikan akan menggandeng semua pihak saat mengambil langkah berikutnya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh PLT Kepala Bima Haria Wibisana, terus Ketua Umum APSI yaitu Gubernur Kaltim Isram Nur, Ketua Dewan Pengurus APEKSI yaitu Wali Kota Bogor, dalam hal ini Bima Arya, dan Ketua Umum APKASI yaitu Bupati Darmas Raya Sultan Rizka, Tuanku Kerajaan. Nah, rekan-rekannya, nah kita bisa mendengarkan pernyataan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat pada video berikut ini. Kita bertemu dengan teman-teman asosiasi, ada ketua asosiasi provinsi, ada ketua asosiasi pemerintah kabupaten, kemudian kota, dan ada kepala BKN dan seluruh teman. Hari ini kita sedang mengeksersis mencari alternatif terbaik, terutama untuk non ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti akan dirumuskan ulang oleh tim dari teman-teman asosiasi provinsi, asosiasi kabupaten, dan asosiasi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Menyelesaikan beberapa pandangan dari kawan-kawan. Kami melihat ada titik terang dan ada titik temu. Sekarang tinggal kami turunkan bersama-sama dalam hal payung regulasinya dan rincian terkait dengan isu-isu pembiayaan, pembagian pembiayaan antara porsi baik pusat maupun di daerah. Mencari win-win solutionnya dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non ASN.
Terkait pertemuan yang dilakukan oleh Menpan RB, nah di sini diinformasikan secara lengkap oleh media Detik News, di mana Menpan RB gandeng Asosiasi Pemerintah Daerah rancang opsi, ingat ya, merancang opsi penataan tenaga non ASN. Ini Kamis ya, kemarin rekan-rekan. Oke, ini dia foto dokumentasinya. Pemerintah tengah merancang alternatif terbaik untuk menyelesaikan tenaga non ASN atau non aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Dalam mendukung upaya ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, dalam hal ini Bapak Abdullah Aswar Anas, bersama Asosiasi Pemerintah Daerah pun menggelar rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non ASN di kantor Kementerian Pan RB pada hari Rabu tanggal 18 Januari. Hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik terutama untuk non ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut. Nah, pada saat pertemuan tersebut sudah mulai mengerucut, ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan. Nah, semoga di informasi bagian bawah dijelaskan ya yang dimaksud mengerucut itu rekan-rekan ya. Lebih lanjut, Anas mengungkapkan, pemerintah telah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada parlemen rekan-rekan ya. Beberapa opsi tersebut nantinya akan segera didetailkan bersama tim dari tim dari provinsi, kabupaten dan kota. Pastinya di seluruh Indonesia. Anas menambahkan, pemerintah pusat dan daerah juga akan berkolaborasi mencari alternatif terbaik tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga non ASN. Nah, di sini mulai muncul rekan-rekannya sedikit bocoran terkait tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian. Jadi ada dua hal. Kenapa? Karena banyak sekali yang protes terkait penghapusan tenaga non ASN pada bulan 11 nantinya. Itu dianggap tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil, terutama rekan-rekan atau honorer-honorer yang sudah puluhan tahun atau sekian tahun dalam mengabdi untuk negara ini. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga non ASN. Nah, jadi rekan-rekan ya, jangan khawatir terkait penghapusan tersebut. Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insya Allah nanti opsi terbaik bagi semuanya. Nah, ini opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI dalam hal ini Bapak Bima Arya mengatakan rapat kali ini menghadirkan titik terang bagi penataan tenaga non ASN. Nah, bahkan ini disampaikan di video yang tadi rekan-rekan ya, yang menyebut beberapa masukan dari para ketua asosiasi pemerintah daerah akan diturunkan menjadi regulasi. Nah, ini diturunkan menjadi regulasi atau peraturan yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non ASN maksudnya. Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi. Jadi kita optimistis, kata Wali Kota Bogor ini. Adapun dari hasil rapat tersebut, pada prinsipnya APSI, AFEKSI, dan AFKASI mendukung regulasi yang telah disepakati. Berbagai aspek pun didiskusikan untuk menyusun regulasi ini, termasuk terkait keuangan. Nah, kalau kita bicara keuangan berarti ini sudah dibicarakan juga pada pertemuan tersebut terkait gajinya non ASN ini. Nah, karena di sini ada kata keuangan. Terkait regulasi, Ketua Umum AFKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan berharap regulasi yang akan disusun nantinya dapat menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini ya, menguntungkan kedua belah pihak regulasinya. Kita mencari win-win solution. Dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi, khususnya keuangan, yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan biaya masalah non-ASN. Di sisi lain, Ketua Umum APSI yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini Isran Nur menyampaikan sepakat untuk menyelesaikan pandangan dari berbagai pihak. Tentu seperti pandangan bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga. Ini semua kita bahas.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut diikuti oleh Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, atau dalam hal ini Bapak Isran Nur, terus Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya, dan Ketua Umum Afkasi Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Selain pimpinan daerah, rapat ini dihadiri juga oleh Kepala Badan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Jadi lengkap rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan kabar baik menurut admin ya, entah menurut rekan-rekan, ini merupakan kabar baik terkait penyelesaian tenaga non ASN yang tidak mengesampingkan sisi kemanusiaan dan sisi pengabdian tenaga non ASN. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ini sudah mulai ada titik terang untuk penyelesaian tenaga non ASN di seluruh Indonesia. Oke, pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.